warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan tamu undangan serta rekan-rekan jaringan gerakan rakyat peduli bukan untuk menolak PT SAL atau semangat gerakan rakyat tolak PT SAL. Dalam kesempatan ini juga hadir perwakilan dari Lam Riau, Pak Cik Hasim, juga yang sama-sama kita hormati, yang juga kemarin turun ke muka langsung terkait temuan investigasi yang kita temui di Pukat, serta senior-senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Keberadaan Lam di sana pada saat turun investigasi dan penting memberikan tawar sedingin kepada masyarakat. Bukan kita orang yang akan melakukan pemecahan terhadap masalah yang ada di lapangan. Sehingga kita dapatlah beberapa informasi yang sudah disampaikan ke ketua, mungkin akan dikomunikasikan lagi dengan bupati ataupun dengan Polda sendiri. Pada kesempatan itu kami menemukan bagaimana kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang ada di sana telah mengadakan pertemuan, 2 kali pertemuan dengan masyarakat. Yang satu pertemuan itu bersama kepala desanya, satu pertemuan tidak dengan kepala desa. Hingga didapatlah beberapa informasi bagaimana betul kondisi masyarakat, apakah dengan kita traumanya itu terhadap kejadian itu. Dan dari dasar itulah juga kami sudah sampaikan dalam laporan dan kepada pimpinan lapangan. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media terhormat yang mau sudi datang dalam press conference ini, dan teman-teman seperjuangan yang tergabung di dalam gerakan rakyat tolak PT SAL yang terus semangat. Pertama, kita ingin melaporkan hasil temuan kami terkait dengan persoalan izin yang diberikan Bupati Ibrahim Hanan kepada PT SAL di 5 desa di Kecamatan Gaul, dan salah satunya yang jadi persoalan itu di desa Pukat. Nah, dari temuan yang kami peroleh tadi, kita menyimpulkan terdapat unsur mengandung perbuatan melawan hukum izin PT Setia Agrindo Lestari yang anak perusahaan Surya Dumai atau BISOS. Dari hasil temuan-temuan tadi itu, kita akan melaporkan persoalan ini kepada Kompolnas, Irwasus, Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Badan RED, UKP 4, Menteri Kehutanan, serta Bupati Bupati Bapak Wardan sebagai Bupati Indragiri Hilir. Nah, dari temuan tersebut kita menemukan ada kejanggalan-kejanggalan persoalan izin yang diberikan di PT SAL tersebut. Nanti detailnya nanti Boy dan Made yang akan presentasikan. Pertama, kita melihat tentang prosedural penangkapan masyarakat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Brimob, dan juga melibatkan juga Satpol PP, itu menyalahi prosedural. Detailnya nanti akan dipresentasikan. Itu satu. Yang kedua, dari dampak penyerbuan tersebut, apalagi itu dilakukan juga di hari baik, bulan Syawal, itu juga menimbulkan traumatik dan suasana tidak kondusif di warga. Nanti itu juga akan dipaparkan sendiri bagaimana kesaksian korban penyerbuan tersebut bisa disampaikan. Dan sampai saat ini juga ada 2 orang, satu perempuan dan satu laki-laki yang jiwanya terganggu akibat peristiwa penyerbuan. Yang pertama yang sangat miris sekali itu ada peristiwa perkawinan yang si perempuan itu ditodongi senjata, dan sampai ini bukan traumatik. Terus yang hal berikutnya, kita menemukan unsur penerbitan izin tersebut juga menyalahi prosedural.
Pertama, kawasan yang diberikan izin tersebut masuk di dalam kawasan moratorium. Artinya izin tersebut tidak boleh diberikan. Kawasan izin yang diberikan tersebut masuk di dalam gambut dalam dan kawasan hutan. Terus izin yang diberikan PT SAL tersebut juga tumpang tindih dengan perizinan konsesi lain. Terus juga izin tersebut juga masuk di dalam kawasan di 5 desa. Artinya ini akan terjadi hal-hal yang yang menurut kita terjadi pelanggaran tersebut. Nah, itu yang kesimpulan awal dari kami. Mungkin untuk detailnya kita bisa melihat presentasi yang akan disampaikan oleh Made dan Boy terkait dengan hasil temuan tim terhadap persoalan PT SAL. Himpunan pelajar mahasiswa Injil, lalu kawan-kawan ikatan pelajar mahasiswa Banggar, lalu ada kawan-kawan mahasiswa Wansing ya, Provinsi Wansing, lalu ada kawan-kawan Kampar, lalu ada kawan-kawan himpunan mahasiswa Pucuk Kampar ya, lalu HMMPO, kawan-kawan Walhi, kawan-kawan Tikalari, kawan-kawan beliau Corruption Trial, Tampak, Putra, dan satu lagi kawan-kawan perkumpulan bangsa. Kami susun berdasarkan turun lapangan dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus 2014. Lalu kembali turun tanggal 26 sampai 29 Agustus itu khusus melakukan investigasi terkait izin PT SAL yang tumpang tindih dengan 2 perusahaan ADI. Laporan ini setelah press conference kita hari ini kita akan kirim ke pihak-pihak terkait, ke Kompolnas terkait pelanggaran, lalu ke Komnas HAM, Komisi Anak, Komisi Perempuan, ke KPK, lalu ke UKP 4, ke BPRM, pihak-pihak terkait hasil temuan kita ini. Nah, ada 2 sebenarnya yang kita verifikasi kemarin. Benarkah Polres Tembilahan ini telah melakukan kriminalisasi oleh warga? Ketika itu, yang kedua, benarkah izin PT SAL ini mengandung unsur perbuatan melawan hukum? Karena warga melaporkan ke kita dari diskusi perantai kita dengan warga dan kawan-kawan mahasiswa ini, yang kita catat ada 2 persoalan besar ini yang dilaporkan oleh warga. Bahwa ini yang harus kami verifikasi ke kampung, karena kadang laporan yang masuk ke kita, laporan warga, kadang ada beberapa laporan itu yang bias, laporan itu yang perlu kita verifikasi ulang. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi kami juga harus memberitahu ke rekan-rekan media bagaimana kami bisa menyimpulkan 2 hal itu. Nah, ini kami tanggal 15-18 kami turun ke sana, lalu melakukan observasi, tentu saja bertatap muka dengan warga, lalu kami wawancara dengan para saksi dan korban, hingga berjalan 3 jam melewati perkebunan kelapa, pinang sawit dan kebun-kebun pisang hingga ke TKP. Nah, ini hasil observasi kami. Tidaknya ada 21 warga yang kami wawancarai, terutama istri para suami tersangka. Kami juga mendatangi rumah yang dirusak oleh polisi, lalu kami mendatangi 2 orang korban yang psikologinya terganggu. Menurut masyarakat cacat mental. Itu kata masyarakat, tapi kan kalau cacat mental menurut kita harus ada tes lab dulu kan, harus ada tes dari ahli dulu kan untuk menyatakan cacat mental atau tidak. Nah, ini laporan yang kita terima dari warga, ini kronologis sebelum terjadi pembakaran alat berat oleh warga. Tanggal 30 bulan 3, 30 Maret 2014, awal Januari itu awal Januari Februari warga itu sudah dapat informasi bahwa PT SAL akan beroperasi di kampung mereka. Lalu mereka mendatangi perusahaan, dimediasi oleh difasilitasi oleh kepala desa, ya bertemulah, bercakap-cakap, bercerita, Pak, lahan kami ini masuk di kampung kami, tolong dong jangan ini. Nah, ini kan tindakan begini kan tindakan yang baik yang dilakukan oleh orang kampung. Dia tahu ada perusahaan mau masuk, mereka yakin lahan mereka masuk, yang mereka panggil perusahaan.
Nah lalu ternyata perusahaan beroperasi kembali di lokasi yang terbakar itu. Nah lalu masyarakat meminta lagi mediasi di kantor kepala desa, tapi tidak ada hasil apa-apa karena tanpa kesepakatan apa-apa, karena ya biasalah kan perusahaan jawaban itu ngambang-ngambang. Terus dari itu perusahaan kembali beroperasi menggarap kawasan hutan dan masyarakat. Jadi ada 4 atau 5 kali mereka menemukan perusahaan itu beroperasi di lahan yang masih bersengketa. Nah, lalu ada yang mediasi Babinsa Desa Pungkar waktu itu, lalu membuat perjanjian agar perusahaan menghentikan sementara aktivitasnya sampai kasus ini ada penyelesaian. Nah, ternyata perusahaan kembali lagi melakukan ini. Nah, lalu masyarakat desa juga mengadu ke DPRD. Nah, ini mereka buat semua apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini poin kesepakatannya. Lalu mereka juga membuat surat ke Bupati. Lalu Bupati merespons dengan memberikan surat agar menghentikan sementara aktivitas itu. Nah, jadi ada surat dari DPRD Kabupaten, ada surat dari Pemkab, bahkan ada surat dari Babinsa yang isinya sama, meminta perusahaan jangan beroperasi dulu sampai ada penyelesaian lebih lanjut. Tapi tetap saja perusahaan melakukan ini tidak mengindahkan tiga surat yang diterbitkan oleh Traju ini lah di ini lah. Nah, kalau masyarakat kesel, lamberan itu dibakar semuanya. Karena perusahaan menurut mereka tidak mematuhi apa yang dibuat oleh DPRD, Pemkab. Itu saja tidak mereka patuhi masyarakat, apalagi omongan kami. Ya biasalah kan, masyarakat kesel lalu membakar. Beberapa bulan kemudian, tanggal 6 Agustus, ini masih di bulan Syawal ya, sekitar 200 sampai 300 polisi mencari pelaku pembakaran 9 alat eskavator 2 pondongan milik desa. Lalu polisi menggeledah rumah, polisi merusak rumah dan menodongkan senjata. Ini KW ini 33 tahun, dia punya suami namanya Amesar, tersangka. Pekerjaannya pertukangan, dia juga honor. Suaminya ditangkap pada Rabu pagi. Saat ditangkap, dirinya sedang liburan. Dia dapat kabar dari adik-ipar bahwa suaminya akan ditangkap. Ya, cara nangkapnya itu di satu lapangan, polisi megang handphone kan, dia tidak tahu ini, yang nama si A si B dia tidak tahu. Cuma begitu dia lihat nama SMS, dia tunjuk nama kamu ini ya, dia langsung tangkap, langsung bawa. Itu ya modusnya. Setelah ditangkap si istri ini, ya dia berusaha mau jemput suaminya, tapi dia urungkan karena dia tidak mau anaknya ini, anak si Vira namanya usianya 6 tahun. Dia tidak mau anaknya merasa orang yang dibawa polisi adalah penjahat, dan saya tak ingin menganggap bapaknya adalah penjahat. Nah, sampai waktu kami wawancara malam itu, anaknya masih nanya, bapaknya di mana? Enggak pulang-pulang. Gitu ya. Nah, ini Bu NH, usia 35 tahun, sama. Yang jadi tersangka suaminya. Nah, kami sengaja menginisialkan namanya karena menyangkut ya salah satunya keselamatan orang-orang di kampung ini. Nah, suaminya ditangkap sama ya, di lapangannya. Lalu ya ini sama modus penangkapannya. Nah, dia menangis mendekat bersama anaknya yang perempuan, umur 8 tahun. Waktu itu ibu sedang sakit. Dia bilang ke polisi, jangan bawa suami saya Pak, mana kami nanti Pak. Karena polisinya, ibu tidak apa-apa, suami ibu cuma kami pinjam sebentar saja untuk didatanya, nanti kami kembalikan. Dia sampai bilang ke polisi, kalau suami saya ditangkap, saya juga mau ditangkap. Surat panggilan atau penangkapan tak pernah dia terima. Dia sudah pernah jemput suaminya di penjara. Nah, ini Ibu Hari, usia 38 tahun. Ini yang ditangkap adiknya, namanya ZA, usia 35 tahun, pekerjaan tukang kapal ya, tukang buat kapal. Adiknya ditangkap di rumah. Waktu itu ya si ZA ini sudah ngasih makan ayam-ayam. Tiba-tiba polisi ke rumah menangkap adiknya, Kamis petang. Kalau polisi datang itu tanggal 6, besoknya sore ini ditangkap.
Dia nggak tahu kalau adiknya ini dibawa oleh polisi, karena waktu adiknya dibawa polisi, dia ini sedang di rumah tak jauh dari rumah adiknya. Dia sedang nyari suaminya tuh melarikan diri sampai sekarang tak balik sampai sekarang. Nah, dia cerita bahwa di polisi di rumah adiknya itu ramai polisi datang, ada 30 orang polisi datang. Nah, ini dia sedang di belakang dan mencari suaminya. Mau menangkap ZA ini, di dalam rumah itu ada anak-anak. Dia ada polisi naik ke rumah. Anak-anak ini agak terkejut kan, sampai demam, lumpuh lututnya, tidak bisa jalan karena terperanjat. Lagi rumah dikelilingi polisi kan. Di rumah itu juga ada bapaknya ibu ini. Bapaknya ini langsung tumbang waktu lihat polisi naik. Ya, dia bilang tanpa bawa surat nangkap adiknya. Usianya 40 tahun. Nama suaminya yang ditangkap itu WI, 40 tahun. Dia ditangkap hari Jumat, 2 hari setelah polisi datang. Dia sedang mandi di belakang rumah. Suaminya lagi duduk di depan rumah. Datanglah 5 orang polisi yang bersenjata laras panjang. Suami saya ditangkap tanpa surat panggilan. Begitu suami dibawa, dia sedih. Apalagi dia tidak kerja kan. Suaminya yang kerja pertukangan, anaknya 2 orang. Yang satu sudah selesai, satu masih sekolah. Saya belum jemput suami. Anak saya menangis, yang perempuan bertanya, "Mak, kapan bapak pulang?" Kalau ini Ibu R, usia 38 tahun, nama suaminya Al, 43 tahun, kerjaan sama pertukangan. Waktu itu suami istrinya lagi di kebun. Tiba-tiba ada SMS masuk dari anaknya bahwa polisi mencari bapak. Polisi itu naik ke rumah sampai dalam kamar. Ketika masuk rumah tak ada petunjuk surat bawa anak ke anaknya. Ya, polisi bawa senjata. Anak paling kecil Nur Faida 6,5 tahun, dia lihat polisi di rumah bawa senjata. Dia ketakutan sampai sekarang anak ini. Nur Fadila bilang sama kakaknya, dia takut bapaknya ditangkap. Saya belum pernah jemput suami sekarang. Anak-anak selalu menjawab, tiap makan dia tanya bapaknya sudah makan apa belum. Apapun kami masak, dia bilang ini bukan bapak, maka saya sedih. Tiap kali dia bilang itu saya tidak bisa makan, minum pun tak bisa. Ini Bu RH, usianya 35 tahun. Suaminya bernama Sam, 37 tahun, pekerjaan sama pertukangan. Suaminya ditangkap di lapangan. Dia lihat suaminya di lapangan itu tapi dari jauh. Lalu dia mendekat begitu ditangkap kan, dan bilang ke polisi, "Pak, jangan bawa suami saya, kata polisi minta keterangan." Saya bilang, "Jangan Pak, ini harapan kami. Kami tidak punya anak laki-laki." Dia pegang kaki suaminya, dia menangis sampai tak sadarkan diri, ibu ini sampai pingsan. Jadi begitu mau dibawa polisi, dia pegang kaki suaminya, dia berteriak-teriak, dia pingsan, tak sadarkan diri. Dia sampai bilang ke kami, kalau suami saya ditangkap, sampai berinya makan, kami tidak punya apa-apa. Dia tak pernah jemput suaminya, dia orang susah. Anaknya 3. Hanya sama anaknya, dia orang nanya, "Kapan bapak pulang?" Ya, saat ditangkap tidak ada surat sama sekali. Ini Ibu KH, usianya 40 tahun. Suaminya yang tersangka. Saat ditangkap di lapangan, dia ikut juga. Dia ngobrol-ngobrol, dia cari namanya. Ini siapa namanya? Begitu disitu langsung ditangkap. Dia bilang, "Tak usah dibawa Pak. Anak aku sekolah siapa nak biayai? Suami saya tak ada keluarga di sini, orang jauh. Di mana tempat aku ngadu? Tak ada biaya untuk anak." Dia belum jemput suami karena tak ada uang. Ini orang susah juga. Suaminya kerja tukang, rasa takut masih ada. Kejadian ini bikin dia dan keluarga takut. Ini Ibu SA, saya 25 tahun, nama suaminya Yus 30 tahun, kerjanya sama pertukangan. Nah, waktu ditangkap kebetulan suaminya sedang berjaga ronda. Ya, langsung dibawa. Suami saya mau digari atau di borgol. Awalnya suaminya mau di borgol. Jadi sampai ngantar ke pelabuhan. Ya ini ya, dia punya anak 2. Sampai dia tak mau lagi nih, dia takut dengan polisi. Saya bilang, kita nengok bapak, saya bilang tak mau Bu, katanya dia takut dengan polisi. Ini ya, yang anak-anak ini. Waktu suaminya dibawa, polisi sempat megang ibu SA ini. Emak dan adik saya, orang tua dan adiknya si SA ini, ikut ngantar sampai pelabuhan sampai ditangkap tuh. Saya yang tak ada surat panggilan sampai hari ini. Saya tak ada kerja, suami saya tidak kondisi ekonomi keluarga, saya bergantung dengan suami. Ini Bu Eva, saya 26 tahun. Nama suaminya AMR, 30 tahun. Polisi masuk ke rumah, kondisi rumahnya terbuka.
pagi waktu itu. Tidak ada yang bangun, anak-anak tidur di rumah nenek, suami tidak di rumah, dia di rumah abang. Waktu itu polisi masuk ke sini, karena suaminya tidak ada, dia maksa ibu ini untuk natar ke rumah abangnya ini. Begitu dia ke rumah abangnya ini, karena suaminya ada di rumah abang suaminya ini, langsung ditangkap oleh polisi. Inilah satu-satunya tersangka yang diborgol oleh polisi. Dari sekitar 22 tersangka, saya bilang tak usah diborgol, dia tak lari pak, anehnya suami saya yang diborgol. Saya punya 2 orang anak, usianya masih 3 tahun dan 10 bulan, mereka masih kecil-kecil. Saya pernah ikut sekali penjara, kondisi suaminya baik-baik aja. Nah ini ibu MA, 26 tahun, malam Jumat atau 3 hari, 2 hari lah, malam Jumat atau Kamis malam, pas kami tengah tidur, polisi ngetok pintu. Pas saya buka pintu, 3 polisi langsung nodong senjata. Seorang nodong ke muka saya, sisanya ke kaki. Ini pengakuan ibu PMA ini. Polisi mencari suami saya, namanya D, saya 30 tahun. Saya bilang tak ada. Polisi pakai sepatu langsung masuk ke dalam kamar dan ke dapur. Saya dibilang berbohong oleh polisi. Kalau ada bawalah kata saya. Ibu aja sebagai gantinya, kata polisi. Saya bawa ibu, susu anak ibu saya belikan. Ini statement polisi karena tak lupa gantinya. Suami sampai sekarang melarikan diri. Anak saya tak minum susu botol pak.